Nah, oke, kembali lagi dengan kami di Haisanda Workshop dengan saya Arya di sini. Kali ini kita ada project untuk pasang bore up dan stroke up di Honda GL. Nah, ini motornya sudah kita akan bongkar dan untuk kelengkapan partnya nanti saya akan spill juga. Nah, kebetulan ini adalah teman kita bawa motornya minta sekali dipasang karena alatnya dia sudah bawa sendiri. Jadi teman kita ini hanya minta dipasangkan dan disettingkan sekalian. Jadi setelah ini kita akan coba nih untuk bongkar dulu dan kita cek dulu untuk kondisi dari motornya. Jadi lanjut nih untuk proses pembongkarannya.
Nah, ini untuk mesinnya sudah kita rakit, sudah kita pasang kruk as, dan begitu gear sentrik kita ganti menggunakan GL series. Kemudian untuk bearing kruk as kita juga ganti, kita ganti sekalian dua-duanya agar baru. Kemudian di sini untuk blok menggunakan 66 ini sudah kita sunblast juga sekalian, dan untuk head masih di tukang bubut kita ganti bos klep. Dan untuk yang dipasang juga di sini part-partnya. Ini untuk cam kita menggunakan cam T3. Nah, ini cam T3 kruk A sudah kita ganti. Untuk karbu di sini ownernya bawa sendiri menggunakan karbu TK. Dan untuk part-part yang lain masih kita siapkan, dan ini tinggal kita ukur kompresi dulu. Ini piston masih mentah, tapi kita tunggu headnya dulu. Karena headnya kemarin setelah kita mau pasang bear clap, ternyata untuk bagian bos clapnya itu oblak. Jadi di sini kita ganti dulu bos clapnya biar aman. Nah, ini kondisi mesin sudah di sunblast. Nah, ini untuk teman-teman yang mau sunblast juga bisa, karena untuk di Michelin standar sekarang untuk mesin-mesin Tiger GL series kalau mesinnya kotor kita minta sekalian di sunblast biar sekalian bersih. Untuk biaya sunblast full mesin itu kemarin kita habis di 600.000, udah termasuk blockhead dan juga kerikis kiri kanan. Itu 650.000. Nah, ini untuk mesin GL seriesnya masih tunggu head. Kemudian nanti kita lanjut ke proses pemasangan headnya juga. Jadi lanjut nih untuk proses berikutnya. Nah, untuk pemasangan cam BRT tipe T3 di sini perlu penyesuaian di bagian pelatuk, di rumah pelatuknya. Di sini untuk di bagian ini perlu dicoak menggunakan borcun, karena apabila tidak dicoak nanti ketika posisi lip pelatuk akan mentok. Nah, itu yang biasa menyebabkan pelatuknya itu sering patah karena tidak diperhatikan di bagian daging di tutup headnya nih. Nah, ini sudah dicoak. Nah, untuk bagian in dan juga X-nya itu harus dicoak. Nanti ketika camnya lip itu tidak mentok. Nah, jadi ketika teman-teman pasang nanti untuk tipe T3 ini atau untuk tipe semua menggunakan BRT, saya sarankan untuk dicek dulu nih bagian sini. Untuk antisipasi agar tidak mentok yang bisa menyebabkan pelatuk patah, per klep bisa putus, klep juga bisa putus. Nah, ini dia tipsnya untuk pemasangannya di bagian pelatuk. Untuk cam tipe T3 atau semua cam tipe BRT, saran saya diperhatikan dulu nih. Nah, ini untuk kompresi kemarin setelah kita bolet itu ketemu di 12,3 dengan kondisi dum seperti ini karena headnya menggunakan head standar. Nah, ini untuk headnya kemarin sudah kita ganti bos klep yang X. Nah, ini peer klep sudah terpasang. Ini tinggal kita rakit. Nah, untuk head tidak ada penyesuaian. Nah, ini untuk headnya kemarin hanya kita cutting sedikit untuk menambah gap klep. Jadi klep in dan X kita cutting. Nah, ini kita turunkan untuk klepnya. Jadi ini kita cutting dan sudah kita cutting. Dan ini juga kemarin ini full kita papor blasting, sudah selesai, sudah bersih. Aduh, ini sudah rapi. Dan ini kita akan proses perakitan. Nah, kemarin sudah ketemu target kompresi yang kita kejar itu minimal kita buat 12 dan akhirnya ketemu di 12,3. Ini untuk kondisi pistonnya, dumnya cukup tinggi karena headnya yang standar. Karena headnya ini untuk bagian kubahnya ini lumayan dalam, jadi pasti untuk dumnya akan lebih tinggi. Jadi setelah ini kita lanjut nih untuk proses perakitannya.
Nah, ini mesinnya sudah kita dial. Ini baru beres kita dial dan angka dialnya sudah ketemu sesuai dengan target. Nah, ini mesinnya tinggal kita lengkapin aja. Tinggal dipasang kelengkapannya dan kemudian kita naikkan ke rangka. Dan setelah itu kita indrayan, kemudian kita lakukan setting karbu dan juga dyno test. Ini untuk kondisi mesinnya, dan ini mesinnya kemarin sudah kita vapor blasting, hasilnya seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang mau vapor blasting di kita juga bisa. Jadi sekarang untuk mesin Tiger atau GL series, teman-teman ketika pasang di bengkel kita akan sarankan untuk vapor sekalian nih, biar bersih seperti ini. Jadi lebih enak dipandang, dan ketika rangkanya sudah dicat juga akan lebih bersih hasilnya. Nah, ini untuk mesinnya, dan setelah ini kita lanjut untuk proses pemasangan kelengkapan alatnya, dan setelah itu kita indrayan. Nah, ini mesinnya sudah kita naikkan ke rangka untuk mesin GL-nya. Nah, di sini saya kasih tips sedikit nih. Nah, untuk magnet. Nah, untuk magnet ini kita custom, kita buat posisinya lebih dalam. Jadi magnetnya kita bubut dan kita buat lebih dalam posisinya, dan kita buatkan ganjelan seperti ini. Nah, karena apabila ini tidak kita dalamkan magnetnya yang duduk di kruk as itu terlalu sedikit, dan itu yang biasanya menyebabkan rawan terjadinya patah di kruk as. Jadi caranya itu kita custom, magnetnya kita amblesin ke dalam sekitar 1 cm. Ini untuk ganjelannya seperti ini. Ini dipasang seperti ini. Nah, nanti untuk bagian pulser juga harus dibuatkan ganjelan sebesar 1 cm sesuai dengan masuknya magnet, agar pickup itu sesuai dengan pulsernya. Nah, ini biasanya tipsnya untuk teman-teman yang menggunakan kruk as BRT, kemudian mesinnya Newtek, itu bisa magnetnya di custom dibuat lebih dalam. Ini sebenarnya bisa lagi nih kita buat lebih dalam lagi, karena masih ada space di belakang magnetnya. Cuman untuk 1 cm sudah cukup. Nah, biasanya ini juga kita lakukan di mesin Jupiter Z atau 5TP. Posisi magnet kita amblesin ke dalam. Itu tujuannya biar kruk as nggak cepat patah, dan juga untuk torsi lebih enak. Nah, nanti resikonya apabila kita buat terlalu luar, itu kruk as rawan patah juga. Jadi ini tipsnya untuk teman-teman yang pasang kruk as BRT di mesinnya Newtek, itu bisa modifikasi di bagian magnet itu diamblesin. Tapi hati-hati ketika bubut derajat di magnet, ini diharapkan benar-benar presisi agar tidak ada oblak. Nah, ini kan kalau ini presisi tidak oblak, walaupun ini spray magnet kita lepas, dia tidak akan oblak, karena untuk derajat kruk as dan derajat magnet itu sesuai. Nah, yang menyebabkan kenapa sering terjadi patah itu biasanya rata-rata magnet ini oblak ketika kita pasang di kruk as. Dan juga tidak dimodif, tidak dimasukkan, diamblesin seperti ini. Nah, jadi untuk titik beratnya itu ada lebih di ujung kruk as. Nah, itu bisa menyebabkan kruk as itu patah. Ini tipsnya, ini sudah dibuat ganjelannya 1 cm. Pasang seperti ini, nanti dipasang mur baut. Nah, setelah itu kita akan coba hidupkan motornya. Ini masih proses perakitan di bagian kopling juga nih. Jadi lanjut nih untuk proses berikutnya. Nah, oke, ini motornya sudah selesai kita rakit dan sudah kita indrayan juga. Kebetulan ini sudah kita indrayan dari kemarin, sudah kita indrayan, dan ini sudah kita masukkan ke ruangan dyno. Nah, di sini kita akan coba setting karburator dan juga kita akan dyno test. Nah, nanti setelah itu kita akan coba analisa apakah ada yang perlu kita benahi lagi atau tidak dengan hasil power dengan spek seperti ini. Nah, dan nanti juga kita akan bisa memberikan referensi cornernya juga apabila ingin di-upgrade lagi, apa yang bisa di-upgrade dari motornya untuk memaksimalkan power dari mesin ini. Jadi sebelumnya kita akan lakukan dyno test dulu. Nah, ini untuk motornya sudah kita setting karbon dan juga dyno test. Nah, di sini kita bisa lihat nih untuk hasil dynonya. Nah, di sini untuk grafiknya seperti ini. Dan untuk hasil dyno di sini kita mendapatkan 26,5 horsepower
dengan peak power di 8700. Kemudian untuk torsi kita dapatkan 23,39 Nm dengan peak torsi di 7400 rpm. Nah, ini untuk hasil dyno testnya. Dan untuk grafiknya seperti ini nih, teman-teman bisa lihat untuk hasil grafik. Nah, sebenarnya untuk hasil dari motor ini, kalau kita lihat dari grafiknya itu masih bisa lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Kalau perkiraan saya ini masih bisa sampai 28 HP. Kenapa? Karena ini karburatornya kebetulan masih ukuran 28 atau 30 tadi. 30 itu kurang besar. Jadi kemungkinan kalau pakai karbu 33 itu bisa nge-up sampai 28 HP. Nah, tapi nanti kita coba konfirmasi dulu ownernya, apakah ownernya mau ganti karbu atau tidak. Tapi untuk spek ini, untuk hasilnya seperti ini, kita mendapatkan 26,5 HP. Untuk hasilnya kalau menurut saya itu sudah cukup besar. Dan ini motornya juga sudah selesai dan akan kita konfirmasi dulu ke ownernya apakah mau mengganti karbu yang lebih besar atau tidak. Karena memang motornya ini juga headnya masih standar. Nah, nanti apabila headnya diganti, kemungkinan untuk mendapatkan 30 HP itu bisa. Tapi kita konfirmasi dulu ke ownernya, kita minta ownernya nanti cobain dulu motornya, bagaimana pendapat ownernya akan kita evaluasi lagi. Dan kita coba cek sound nih untuk motornya. Nah, untuk motor ini dia gampang hidup nih. Ini kebetulan menggunakan kickstarter. Nah, ini dia untuk cek soundnya. Kita coba cek sound dan nanti kita akan coba untuk ownernya untuk coba sendiri motornya. Bagaimana hasilnya nanti kita konfirmasi ke ownernya. Dan untuk spek ini bisa kita katakan sudah selesai untuk project kita upgrade Honda GL. Ini sudah selesai dan untuk speknya ini menggunakan piston 66 dan kerukas langkah 68 klep standar, dan untuk cam menggunakan cam tipe T3 dari BRT. Jadi semuanya ini ada beberapa part yang aftermarket, tapi ini sudah selesai dan akan kita coba serah terimakan ke ownernya. Nanti untuk hasilnya dengan ownernya kita akan komunikasikan lagi. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman nih yang mau upgrade Honda GL-nya ataupun basic mesin Honda Tiger juga bisa dengan part yang seperti ini. Nanti teman-teman bisa order part ini di deskripsi, saya cantumkan linknya. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman nih untuk upgrade motor kesayangannya. Dan semoga video bermanfaat dan terima kasih.